Jadi baik kakak-kakak, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi kita bertemu kembali pada pertemuan tatap maya yang kedua, yakni tentang penguatan uh, framework ya. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih diberikan berbagai jenis kenikmatan sehingga kita masih sempat untuk bertatap maya melalui room pada sore hari ini, sehingga uh, kita masih bertemu di ruang tatap maya. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi seluruh alam semesta. Jadi baik kakak-kakak sekalian, salam, salam. Jadi inilah materi kita, refleksi untuk perubahan paradigma diri selaku guru PJOK, yaitu kita akan berlangsung selama tatap yang kedua ya, yaitu tentang penguatan pemahaman oleh kakak-kakak sekalian. Kemudian kesepakatan bersama di kelas kita, yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon pada saat tidak ini diizinkan untuk berbicara, kemudian hadir seutuhnya di ruangan kita, kemudian yang selanjutnya menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat yang ada di kolom kanan bawah, kemudian ketika ingin bertanya mengklik raise hand, kemudian yang terakhir gangguan teknis adalah hal-hal yang wajar seperti mati lampu ataukah jaringan yang kurang maksimal. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini secara luas, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Saya kira ini ya. Kemudian capaian pembelajaran khusus atau modul, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu: satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi sebelum kita masuk, ini yang akan kita bahas
Dan yang ingin dicapai, yang pertama adalah pada pertemuan kali ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Saya sudah kirimkan di grup kelas kita yang akan dilakukan sebentar kakak-kakak sekalian. Kemudian agenda, yaitu mereview framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Seperti itu kakak yang agenda kita hari ini. Jadi yang pertama agenda berdasarkan waktu 5 menit sebagai pembuka, kemudian 10 menit review framework, yaitu framework bentuk button, kemudian 10 menit untuk framework gips, kemudian 20 menit menulis refleksi 3 babak. Yang pertama, babak pertama yaitu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak kedua berbagi refleksi. Kemudian yang ketiga, babak ketiga itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ya, itulah agenda kita hari ini, Kak. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya persilahkan kepada Kak Fatmawati untuk berdoa pada sore hari ini sebelum kita masuk di materi. Silakan Kak Fatmawati. Silakan open mic dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai pelatihan ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih Kak. Jadi kita akan masuk materi kembali. Saya akan yang pertama. Jadi mereview framework dan model tulisan refleksi. Jadi kakak-kakak ini barangkali kalau sudah mengerjakan tugas semalam atau membaca pada LMS pasti mendapatkan seperti ini. Yaitu framework, model, Borton. Jadi kakak-kakak sekalian, di dalam framework Borton itu ada 3 hal di dalam menentukan refleksi. Jadi yang pertama apa, terus apa, sekarang apa. Jadi saya persilakan kepada kakak-kakak untuk memberikan tanggapan tentang framework Borton ini. Kalau kita sudah membaca LMS, pasti kita tahu pada tahap apa itu bagaimana posisi peserta didik. Kemudian terus apa, kemudian lanjut dengan sekarang apa. Siapa yang bisa memberikan konsep model framework Borton ini. Silakan kakak-kakak rasain. Ada kakak? Jadi silakan perhatikan LMS-nya kakak. Kalau kita perhatikan LMS itu, dia berada di ini ya.
Kalau kakak sudah buka ini pasti sudah tahu, oh ini bentuk nilai. Ini bentuk, ini. Pasti kalau buka LMS sudah dipahami kakak ya. Ini ada di bawah keterangan. Jadi pada tahap WATS atau apa, itu peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan tanggapan tentang hal tersebut. Silakan resen, Kak. Izin sebentar, Kak. Ya, silakan, Kak. Ya, mohon maaf, Kak. Sebelumnya, Kak, mohon maaf, yang bagian yang Kakak tunjukkan tadi di Merdeka Belajar bagian elaborasi, jujur belum saya buka, Kak, belum saya pelajari. Yang saya buka, Kak, baru yang modul 1.1 yang isi ada Jadi, isi. oh Ya, iya, ini, untuk Kak. yang ini jujur, Kak, belum saya buka. Ya, Karena saya pikir, Kak, baru hari ini kita pelajari. Jadi ya, mengenai yang Kakak tampilkan, ini baru saya lihat, Kak, baru jujur. sih. Iya. Ya. Jadi Tarik. di dalam LMS itu, Kak, kan ada yang terbuka, ada yang terkunci. Jadi pada saat kita mau melaksanakan seperti ini, pasti sudah dibuka itu yang terkait dengan apa yang mau dibahas, Kak. Jadi ke depannya silakan saja dibuka. Oh, ini yang akan kita lakukan. Pokoknya yang terbuka pada di LMS-nya itu saja dibuka, Kak. Seperti Oh, itu. iya, Kak. Iya. Jadi baik, Kak. Jadi ini framework dalam ini ada di atasnya ya. Ada ya. Kemudian ini apa biasa itu sebagai tadi watch ya. Jadi peserta didik di sini akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Jadi peserta didik itu menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan pada saat pembelajarannya. Jadi siswa tersebut itu menggambarkan, oh seperti inilah yang terjadi. Kemudian yang kedua, pada tahap terus apa? Jadi peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ya. Kemudian pada tahap yang sekarang apa atau di notes itu kalau dari guru penggerak ini pasti didapatin. Jadi peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan apa yang mereka hadapi, baik dari segi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Ya, jadi syarat kepada kakak-kakak diperhatikan ini. Nah, sekarang ini model framework GIPS. Ini diperhatikan. Jadi framework model GIPS ini ada 7 ya, ada 6. Jadi kalau kita sudah buka LMS itu, pasti tahu, oh setelah deskripsi apa. Di situ ada tanda tanya, Kak ya. Kira-kira apa di situ? Iya, Pak. Ya, silakan Kak Darus. Ya, kalau yang model framework GIPS ini, yang 6 ini Pak sudah saya buka. Ini ada beberapa tahapan-tahapan.
Ya, Oh, dimulai. Ya, sudah saya buka Pak, sudah ada di sini muncul iya, deskripsinya ada beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan. Di iya, situ lihat perlu jawaban untuk, ya itulah mungkin refleksinya nanti guru jawaban itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana perasaan siswa setelah mempelajari itu. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan yang terakhir adalah analisis ya. Ada 6 itu Pak. Sudah saya buka Pak ini. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Itu betul. Pak. Jadi, Sisa ini apa belum terlalu paham ya, mungkin butuh sedikit penjelasan lah Pak untuk yang model yang framework Gibbs. Karena kalau dilihat ini kayaknya rumus yang biasa kita kenal itu rumus 5W 1H ya. Apakah itu ya? What, where ya, yang kayak seperti itu Pak mungkin. itu tadi yang what, itu yang apa, framework Gibbs, Boston ya. Ya, ya. Burton. Itu Betul. yang tadi what, so what, no what, itu yang model Burton. Oke, Kalau baik. ini model Gibbs ya. Jadi di situ yang pertama deskripsi, kemudian yang kedua ini ada tanda tanya, itu adalah perasaan. Oh ya, betul. Udah salah, sebentar. Ya, jadi deskripsi ini itu apa yang terjadi. Jadi siswa itu mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat pembelajaran sedang ini. Jadi kemudian yang tanda tanya kedua yang ini itu adalah perasaan. Apa perasaan yang ada? Perasaannya peserta didik itu bagaimana? Kemudian evaluasi, ya. Jadi peserta didik itu mengevaluasi diri apa yang baik dan atau yang tidak baik pada saat pembelajaran berlangsung. Ini evaluasi mana yang bagus dan mana yang tidak bagus untuk dilakukan, seperti itu barangkali Kak ya. Kemudian tanda tanya berikutnya yaitu analisis. Di sini analisis. Kemudian konklusi. Analisis itu makna atau arti apa yang dapat dari pengalaman. Jadi di sini menganalisis tentang pengalaman pada saat setelah melakukan seperti itu. Kemudian konklusi, apalagi yang bisa dilakukan. Ini, Kak. Kemudian yang terakhir itu adalah rencana tindak lanjut. Yang ini. Kalau ini model framework Gibbs. Ada di semua di dalam LMS Kak ya. Kalau mau dijelaskan, ini ada semua di LMS. Jadi silahkan dibuka-buka di LMS-nya Kak. Karena kalau mau dijelaskan ini, durasi waktunya sangat panjang. Ya. Nah sekarang kita masuk di tulisan refleksi. Inilah sebentar tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh kakak-kakak sekalian. Jadi tulisan refleksi 3 babak. Jadi mari kita kembali baca tulisan atau kakak-kakak sekalian pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kakak-kakak masih ingat nilai orientasi? Itu ada 5 ya. Masih ingat kakak-kakak? Ada di LMS. Kalau kita perhatikan di LMS, sebentar kayak. Ada pada titik 1.1 B2 ya. Ini penilaian orientasi. Yang pertama itu disipliner misteri atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kemudian yang kedua learning proses pembelajaran. Yang ketiga self actualization atau aktualisasi diri.
kemudian ecological integration, integrasi ekologis, kemudian yang terakhir social responsibility atau tanggung jawab sosial, Kak. Jadi itu nilai orientasi ya, nilai orientasi yang ini. Kita kembali ke ini. Jadi inilah yang akan dikerjakan oleh kakak-kakak. Jadi yang kedua, menurut Bapak atau kakak sekalian, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Jadi dikaitkan ya, yang framework Gibson dengan Gibbs dengan Burton ya. Ini kalau dipahami Kak di LMS-nya. Nah, ini terkait tugasnya kakak-kakak. Jadi silakan sebentar saya akan kirimkan linknya. Jadi sudah ada nama yang ini saya sudah. Jadi silakan Jadi sebentar saya akan kirimkan linknya. Kemudian kedua, peserta dapat menuliskan nama masing-masing di slide tadi sudah ada namanya kayak sebentar. Kemudian yang ketiga, Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Kemudian yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Kemudian setelah tiap babak selesai, Gibbs ya, yang ini. Mulai dari deskripsi, sampai dengan rencana tindak lanjut. Kemudian penulisan analisis refleksi menggunakan ini sudah. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi. Jadi sebentar kalau kakak setelah menyelesaikan, maka akan dibacakan ya. Kemudian bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Itulah yang instruksi dari yang akan dikerjakan oleh kakak-kakak. Jadi babak pertama itu 4 menit ya. Jadi saya akan bagi dulu linknya Kak. Bentar ya. Silakan Kak dibuka yang saya kirimkan di kolom chat. Ada contoh yang saya sudah disesuaikan namanya Kak. Itu saya kasih waktu 4 menit untuk mengisi. Jadi kalau seperti ini modelnya. Kak, Ya, Kak Basri, ya. minta izin akses yang kita kirim linknya, Kak. Oh, tidak bisa masuk. Iya, Kak. Masuk. Bagaimana Kak? Sudah? Belum bisa, Kak. Belum.
Gitu. Wah, satu-satu. Oh. Bagaimana Kak? Sudah bisa diakses? Biasa. Halo Kak, bagaimana? Sudah bisa di-share? Belum saya Kak, belum. Kak Sri tidak masuk ya? Iya, Gimana Kak. namanya? Sudah Pak, sudah bisa saya buka Pak. Sudah terbuka Pak. Kalau Kak Sri, bagaimana Kak Sri? Belum Kak. Waduh, itu jawab saya ini apakah cenderung nilai orientasi saya? Apa Ya, membuat saya silakan dibuka kembali LMS-nya Kak ya. Saya kasih waktu 4 menit untuk mengerjakan. Sini sudah ada. Coba Kak Sri. Kita pakai apa Kak Sri? Laptop Kak. Laptop. sudah minta jawabnya? Oh, contoh Ji. Contoh, ada contohnya. Oke. Jadi sesuaikan namanya Kak ya. Sesuaikan jadi namanya. jadi itu hanya contoh Pak D, jadi kita Iya. Oke, baik. Siap. Jadi kita sesuaikan namanya Kak ya. Ada nama yang sudah ada? Ada Ini Kak? edit di BD. Coba saya. Edit di BD itu. Yang bagian pertama Kak ya. Ini babak pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi nilai orientasi itu tadi ada 5 ya Kak. Tinggal kita pilih satu saja. Kemudian contohnya ini. Kemudian ini seperti pada kadarus ya, di sini kadarus mengerjakan darus ya. Kemudian Pak, K5, kemudian K5, Kak Jamil, Kak Nasrullah, Kak Rudi, Kak Sainal, Kak Dendi, begitu Kak ya. Jawab misalnya. Silakan Kak. Langsung. Jadi kita sesuaikan saja dengan waktu Kak. 4 menit untuk mengisi. Kak, belum bisa diakses saya. Belum bisa. Iya Kak. Bentar Kak, saya perhatikan dulu. Saya juga Kak, belum bisa diakses. Arkanul. Iya. Tapi sudah diklik Kak ya? Sudah Kak. Saya juga Pak, belum bisa terbuka. Bisa. Iya. Ya silakan Kak Jamil. Kak Jamil resen. Belum bisa ke akses. Belum bisa. Belum bisa juga. Iya. Sebentar Kak, saya. Oh, ini keadaan. Ya, Kak Jamil masih.
Gitu. Belum bisa Kak Jamil? Iya, belum bisa, Kak. Ya, saya- Coba yang di bawah diklik Kak Jamil. Saya sudah bisa. Bagaimana Kak Sri? Sudah bisa? Sudah masuk saya, Pak. Bisa, Kak. Belum Sudah bisa? masuk saya, Kak. Coba yang di bawah, yuk oke Kak Arkan. Coba Kak Sri yang di bawah diklik, bisa? Atau faktor Belum, jaringan? Kak. Masih minta izin, Kak. Izin akses. Coba masuk di email belajar ID, siapa tahu. Kita pakai apa Kak Sri? Belajar ID, Kak. Oh, belajar ini. Ya Kak Jamil? Belum juga? Enam orang. Ya sudah masuk, Kak. Oh, sudah masuk. Kak Sri, bagaimana Kak Sri? Atau teman kakak-kakak yang lain bagaimana? Ya, Oke, Kak. Sudah masuk, Kak. Makasih, iya. Kak. Jadi kita perhatikan. sudah. Oh, Ini masih banyak. oh di. Jadi bacanya nanti itu Kak kayak ini siapa ya? Kak Darwis itu baca punya Kak Halimah ya, dua turunan ke bawah. Oh, Halimah, baik, siap. Tidak, Kak Darwis ya. Ini Kak Darwis beda Darwis Sidarta. Oh, kalau saya dari Sidarta, Pak. Ada Kak Darwis. Iya. Kalau Kak Darwis Sidarta itu baca Belum kita Sri, yang punya Sri.
Ya, Ya Kak? ini kan sudah diisi Pak. Iya. Apakah jawaban di situ di punya kakak itu muncul sendiri di situ atau cara mengirimnya bagaimana Pak? Kak, karena Muncul di sini Kak. di sini Karena sudah saya, tapi kenapa belum. hilang anu Oh, coba dicek Pak, sudah ada kah? Kenapa hilang? Ada, saya kosong? sudah jawab. Oh, kosong ya? Iya. Barangkali anunya Kak Darwis yang kita jawab. Karena dulu Oh, coba jangan lihat. Oh, mungkin punya saya itu Pak, mungkin Darwis. Coba lihat Darwis Pak. oh, ada ini nilai kecenderungan orientasi saya itu saja Kak. Iya. Coba Ini ada di Darwis. ini kosong Kak. Yang Darwis coba dicek Darwis. Kosong juga Kak ya, cuma ini. Jangan sampai kalau Sulham Soekardi ini sudah isi. Oh, iya. Bukan ini anu Kak. Bukan Pak, bukan. Ya silakan Kak. Ini waktunya kita sudah lewat ya. Bagaimana Kak? Sudah ada yang selesai? Saya cek. Oh, ini Kak Arkan di luar ya, Indi. Saya jawabnya di kolom chat Pak. Oh, di kolom chat Kak. Kenapa enggak ini? Kak. Kak Darwis di chat yang mana ini Kak? Tidak ada saya dapatkan jawaban Kak. Kak Hasan masuk, Kak Hasan. Hasanuddin Darissa ada. Tapi Kak, Ye, siapa? saya di komentar jiku anu jawabanku Mas. Oh, Kak Arkan. Ini saya Iya. sudah kasih masuk di kolom ini Kak. Iya Kak, nggak bisa tanya di HP ku Kak. Oh, pakai HP Kak. Iya, lagi tidak ada laptop Kak, jadi pakai HP dulu. Oh iya. Udah jadi masalah Kak. Nggak apa-apa ini yang dua jawaban berikutnya Pak di kolom komentar juga. Enggak apa-apa Kak, mempatkan kolom chat. Nanti Oh di- iya paling. Iya paling. Kak Halimah sudah masuk. Ada kendala Kak? Bagaimana?
Sementara mengetik Kak. Semangat Kak, semangat. Jadi contohnya di atas, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Tadi kan sudah disampaikan ada 5 kecenderungan orientasi nilai. Yang dipilih di sini adalah disipliner masteri atau penguasaan materi atau disiplin ilmu, karena sebagai guru PJK kita sering menekankan peserta didik untuk menguasai suatu materi dan keterampilan gerak yang kita praktikkan. Ini sebagai contoh saja Kak ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa alasannya kira-kira sehingga memilih nilai orientasi tadi? Jadi alasannya adalah karena sebagai guru ingin seperti itu ya, masa ini makanan sehari-hari kita barangkali Kak. Cuma yang ini nilai orientasinya harus dipahami. Kemudian apa bukti pengalaman terkait dengan nilai orientasi tersebut? Di sini ada contohnya lari estafet, saat penjelasan materi peserta didik sudah mengerti, tapi saat dipraktikkan masih ada beberapa peserta didik yang masih salah melakukan gerakan. Jadi kita minta peserta didik memperhatikan kembali gerakan. Itu contohnya kayak. Kak Fatmawati bisa mengakses Kak Fatma? Belum bisa, Kak. Oh, tidak bisa masuk Kak. Iya. Kita masuk pakai apa Kak? Oh, Pakai HP. Pakai HP. susah memang Kak kalau HP. Iya, Kak. Iya, karena kita kalau mau pakai HP itu apa ya, harus ini hapus PMM tak yang kita sudah download di HP. Agak ribet kalau HP Kak. Oh, iya. Memang tidak bisa kalau HP Kak. Ada saja Kak, kolom chat saja ya Kak. Oh, di kolom chat ya? Iya, diperhatikan saja nih Kak. Soalnya. Tapi Kak, saya juga. Kak Jamil, kenapa Kak? Pakai HP juga? Iya, Oh, tapi bisa masuk Kak Jamil ya? ya ada laptop. Masalahnya ini laptop tidak ada suaranya. Oh, Tidak kedengaran. oh tidak kedengaran. Iya. Ya, di kolom chat saja Kak, kalau memang kolom chat saja. Pakai HP Kak, ribet. Ini siapa ya? Kak Hasanuddin hadir. Kak Hasanuddin. Ini hadir siapa? Iya Kak, sebentar lagi ngetik Kak. Oh lagi ngetik. Silakan dibacakan anunya Kak siapa ya? Kak Darwis, Kak Darwis. Kak Darwis Sidarta ya. Tolong dibacakan Kak Hasan. Kak Hasan.
Kanu. Karena Nasrullah ada. Soal kedua, Kak, apa tadi? Soal kedua, ini. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, Kak? Kak Sulham, Kak Halimah. Kak Jamil, lihat. Coba dibacakan punya Kak Zainal, Kak. Bisa dilihat, Kak? Ini saya Kak Jamil. Bisa dilihat Kak Jamil, silakan dibaca punya Kak refleksi 3 babak. Bisa dilihat Kak Jamil. Silakan dibaca, Kak. Silakan open mic. Bisa Kak Jamil. Ini siapa ya? Kak Fatma, Kak Fatmawati, bisa dengar suara saya? Bisa Ya. dibacakan punya Kak Zainal ini. Kak Zainal bisa? Ya, silakan Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jawab. Ada beberapa pendekatan yang kita bisa digunakan untuk mengevaluasi orientasi nilai seperti dimensi, kepribadian, nilai moral, perspektif, budaya. Terus yang kedua, Iya. apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Jawabannya, terkadang perubahan besar dalam hidup, seperti perubahan karir, pindah tempat tinggal, atau situasi keluarga. Terus jawaban yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jawabannya, terkait bukti pengalaman orientasi pada guru antara seperti komitmen terhadap kesehatan fisik, menyempatkan diri berolahraga. Oh iya. Terima kasih Kak. Satu lagi saya ini minta siapa ya? Yang bisa siapa? Resen, silakan Resen. Ada yang bisa? Silakan Resen kakak. Oh Kak Darwis, silakan Kak. Anunya Kak Sri. Silakan dibaca. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jawab, saya cenderung ke orientasi kerjasama. Pertanyaan kedua, apa yang membuat
saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dijawab, karena sebagai guru ingin agar peserta didik itu mampu membangun hubungan komunikasi antar temannya. Pertanyaan ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jawab, pengalaman saya dalam pembelajaran sepak bola, ada beberapa peserta didik yang tidak mengetahui cara menggiring bola. Tapi terkadang yang sudah paham, teman yang kurang. Ya, jadi itulah pendapat dari Kak Sri ya. Ini yang menarik Kak Zulham. Ya. Jadi ini Kadarus yang punya ya, nilai orientasi penguasaan materi. Akan dari jadi saya harap diperhatikan kembali SMS-nya kayak. Jadi nilai orientasi itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan materi, kemudian yang kedua proses pembelajaran atau learning process, kemudian aktualisasi diri atau self actualization, integrasi ekologis atau ecological integration, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Jadi itulah kelima nilai-nilai orientasi kayak. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang ke refleksi 3 babak yang kedua ya Kak. Jadi ini pertanyaan pemantiknya Kak, di bawah ya, di bawahnya yang tadi. Apa, bagaimana emosi? Ini ada contohnya juga Kak, saya kasih. Jadi sama Kak ya, silakan diisi sesuai dengan namanya. Jadi dikaitkan dengan tadi orientasinya Kak ya. Silakan Kak. Saya kasih waktu 4 menit juga. Ya, ini yang pertama tadi, babak pertama. Sekarang kita sambil kerja Kak, diperhatikan yang ada di layarnya, itu roda emosi ya. Ini yang terkait dengan, ini ada terkait dengan framework GIPS ya. Amanah, sedih, terkejut, gembira, cinta, dan takut. Ini sedih itu ada beberapa turunan. Derita, tiba, sambil kerja ya Kak, sambil dikerja ini. Kecewa, malu, terpinggir, putus asa. Nah, ini cara bacanya ya, roda emosi nih Kak, cara bacanya. Kemudian saya kasih contoh, kecewa itu turunannya itu muram, hampa. Kemudian malu, sesal, bersalah. Kemudian terpinggir itu terasing, sunyi. Jadi inilah roda-roda emosi kayak. Jadi cara bacanya itu seperti itu. Jadi roda emosi itu
itu ada 6, sedih, terkejut, gembira, cinta, takut, amanah. Jadi cara hanya derita, hibah, kalau sedih ya, kalau terkejut itu tergamam, keliru, kagum, terkesima, terharu. Nah, inilah sekarang kakak yang dikerjakan ya, yaitu evaluasi analisis dari framework Gibbs ya. Ini framework Gibbs ya. Jadi gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Inilah roda emosi kak. Silakan dipilih yang mana kira-kira posisinya kakak-kakak sekalian saat ini. Ya. Jadi satu saja kak yang dipilih ya. Sekarang posisinya sekarang kakak-kakak di mana? Oh, satu saja soal kita jawab, Kak. 3. Ini pertanyaan pemantiknya kak ya. Oh, Sesuai dengan yang di ini kak, apa? Yang ada 4 yang dijawab. Oh ada 3 ya. 4 di situ lihat. Oh 4 kak ya. Ini berdasarkan roda emosi. Kalau di ini jadi itulah roda emosi berdasarkan ini kak ya.
Ini masih kosong semua Kak ya. Belum ada yang ini. Jadi kita mengisi itu berdasarkan roda emosi Kakak. Jadi sebentar saya sudah contohkan. Ini ada pendapat dari ini, Kak Sumarni, bisa mendengar saya Kak Sumarni? Ini ada yang di kolom chat. Jawaban dari Ibu Sumarni, dia memilih saya ini berdasarkan anu kayak ya, roda emosi. Kita pilih di situ. Oh, bukan ini ya, di materi. Ini kayak ya, posisi sekarang di mana? Artinya sesuai dengan pemantiknya. Ya, apa bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi tergantung terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi di contoh itu sesuai dengan roda emosi memilih senang Kak ya, atau gembira. Dan terkadang kagum apabila ada peserta didik yang secara teori bisa memahami dan mempraktikkannya dengan baik. Itu contoh Kak ya. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Jadi hal baiknya itu peserta didik berusaha untuk mengulang kembali dan memperbaiki apabila masih kurang baik atau kurang memahami materi atau mempraktikannya. Kemudian hal buruknya, peserta didik akan merasa terpaksa dan berkecil hati apabila sudah berusaha melakukan dan memperbaikinya berulang-ulang, tapi masih belum bisa melakukannya dengan baik. Ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Jadi, kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Jadi, menurut saya, ini saya belum menjadi guru yang baik karena masih belum menerapkan 5. Ini saya kira sudah biar kalau apa ya, tidak ditulis, kita sudah bisa mengetahui, oh arahnya seperti ini Kak.
Kalau Kak Fatma itu berpendapat nilai kesehatan dan kebugaran. Kecenderungan orientasi saya adalah perubahan moral dan etika. Ya, jadi saya harap yang di apa ya sesuai dengan roda emosi kayak. Silakan dilanjut Kak, isi saja di ini refleksi babak ketiganya ya. Pertanyaan pemantiknya ada, nanti sekalian kita bahas atau dibacakan kakak-kakak sekalian. Ini contohnya Kak, silakan. Jadi tujuannya ini Kak, dari penulisan refleksi ini nanti yang di ini, Kak. Jadi silakan dikerja semua Kak, babak tiganya juga ya, yang ada di Google Docs-nya. Sebentar saya periksa apakah sudah ada selesai atau tidak. Kak Basri, Iya, silakan Kak. Kak ini yang diisi 2 refleksi ya Kak? Ya, yang babak 2 dengan babak 3 Kak ya. Emang Oh iya, silakan karena diisi. banyak sekali saya lihat juga ke bawah. Nah kayak mirip. Tidak, Kang ada 3 babak. Iya, Supaya tidak pusing, apa artinya supaya
tidak, ini saya satukan saja linknya. Karena kalau dibagi lagi 3, buka ini, buka ini, jadi begitu Kak ya alasannya. Oh iya iya Kak, ya. Kasih Kak. Iya. Jadi silakan dibuka LMS-nya Kak ya, artinya diperhatikan kembali LMS-nya. Atau ada yang sudah selesai Kakak? Saya pernah cari dulu ya. Kakak yang sudah selesai di kedua. Jadi kakak-kakak yang menggunakan HP silahkan di kolom chat saja Kak ya. Ini pertanyaan pemantiknya untuk yang ketiga, babak 3. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2. Babak sebelumnya apa kira-kira? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Apa yang akan saya lakukan atau saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJK selanjutnya? Hmm.
pada LMS kakak-kakak ini banyak sudah ini ya. Juga baru Kak Darwis Sidarta yang sudah, Sanudin Darwisa, dan Jakmal Sarti. Saya harap diperhatikan Kak ya, di LMS-nya itu 1.1 B2, 1.1.B.2 elaborasi isi. Karena itu akan menjadi nilai tambah kakak-kakak. Ya, silakan Kak Darus. Ya, cuma mau anu Pak, cuma mau Ya, silakan Kak. cuma mau memastikan untuk yang babak kedua tadi saya sudah kerja, bisa apakah sudah muncul Pak? Bisa Itu, saya ada memastikan. Kak. Oh, Ada, terima Kak. kasih. Oh, Oh, ada, baik. Kak. Oke, terima kasih. Ya. Bisa lanjutkan Pak. Ya, saya lanjutkan Kak yang Ya, babak 3 Kak ya. Ini sudah Siap. ada Kak. Masuk. Oke. Sudah muncul Kak Sulham, muncul anu, Pak. Kak. Iya, Sulam. sudah Kak. Babak ketiga dengan babak kedua ya. Sudah selesai kayaknya, Pak. Ya, Kak Sulham. Oke. Kakak-kakak yang lain. Kak Hasri ada di kolom komentar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kak Senang, Yang itu yang soal ketiga, ya Kak, yang babak kedua atau babak ke itu yang 3 nomor, yang babak kedua atau babak ketiga? yang refleksi 3 babak Kak. Ya, Ada yang maksudnya refleksi 3 atau refleksi 2? semuanya refleksi 3 babak. Ada babak pertama Kak, babak kedua, babak ketiga Kak. Iya kan itu ada nomor ada 4 nomor, ada 3 pemantik. 3 nomor. Yang babak ketiga itu Kak, 3 soal pemantiknya Kak. 3. Yang babak kedua itu 4 soal pemantiknya Kak. Kita tinggal tambah yang kedua Kak. Oh iya. Kalau ya. Kayak salah tempat, Kak. Di copy saja Kak, kalau memangnya salah tempat. Baru Oke, oke. dipindahkan ke atas. Oke, oke. Baik kakak-kakak, saya minta pendapatnya barangkali cukup ya. Apa mewakili
Pilih teman-temannya. Saya persilahkan kepada Kak untuk babak ketiga, refleksi 3 babak. Pada babak kedua saya persilahkan kepada Kak Sulham. Kak Sulham silakan. Kak Sulham, Iya Pak. silakan dibacakan atau tentang yang babak kedua Kak ya. Babak kedua. Iya Kak, Siap- silakan Siapa Kak. siapa nunggu baca Pak? Kita nih. Oh, diri sendiri. Karena Kak Kak Arkan ya. Kak Arkan. Kak Arkanul. Halo Kak Arkanul, mendengar suara saya? Babak keberapa saya baca Pak? Babak kedua Kak ya. Babak kedua. Silakan Kak Sulham. Yang ini Pak, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Atau di bawahnya? Oh, babak kedua ini. Apa bagaimana emosi Kak? Oh iya. Yang 4 pertanyaan itu Kak ya. Iya. Silakan Kak. Kasul. Ya. Foto. Hah? Dulu Pak. Saya cek soalnya. Oh ya. Saya minta juga pendapatnya sebelum Kasul Kasri mendengar saya. Iya, saya Kak. Iya. Silakan yang babak kedua Kak ya. Ya, Punya baik, saya Kak. Saya baca. Wah, Kak Sulham dulu Kak ya. Siap sebentar Iya, Kak iya. Sri babak kedua juga. Oke, Kak. Ya, Di sini silakan, Kak. pertanyaannya apa? Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini jawaban saya merasa senang dan bangga melihat siswa saya melakukan proses pembelajaran yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh siswa saya dan tidak bisa hingga mampu melakukan materi-materi praktek yang diberikan. Kemudian nomor 2, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Di sini saya jawab, hal-hal baik peserta didik yaitu akan bersungguh-sungguh belajar dan berusaha bagaimana dia bisa melakukan atau bisa mengulang-ulang gerakan sampai dia bisa. Jadi di situ Pak, artinya dia tidak merasa lelah melakukan Ya. hal itu Gerakan, sampai Pak. bisa. Yeah. Hal-hal yang buruk yaitu mana peserta didik yang merasa cepat putus asa, menyerah, kemudian pasrah, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak maksimal lagi. Jadi ada beberapa siswa itu Pak yang memang basicnya mudah menyerah kalau tidak bisa begitu nih. Iya. Sama Kak, sama ya. Kemudian Yang nomor ketiga. 3, bagaimana kita merasakan sebagai guru, sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Ini saya belum menjadi guru yang baik karena belum mampu melakukan 5 orientasi pada guru PJOK. Dan saya baru mengetahui bahwa ada 5 orientasi yang dilakukan selama menjadi guru olahraga. Jadi saya baru mengetahui Pak, selama baru mengikuti PKG ini, saya baru mengetahui ternyata ada 5 hal 5 penting orientasi yang Kak. harus dipenuhi. Iya. Yang harus terpenuhi di situ sebagai guru PJOK. Kemudian nomor 4,
Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi seorang guru PJOK yang lebih baik. Di sini saya harus bisa memahami dan menguasai 5 orientasi tersebut dan merefleksikannya kembali untuk pelajaran yang akan datang. Jadi itu jawaban saya, Pak, kira-kira. Terima kasih Kak atas pendapat dari Kak Sulham tentang Bapak kedua ya, yaitu refleksi tentang evaluasi analisis dari ini framework GIPS ya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Sulhan tadi, bahwa ternyata ada 5 orientasi ya, selaku guru PJOK. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa apakah kelima nilai orientasi tersebut ada pada diri kita. Oh, ternyata ketika kalau Sulam baru mengetahui ketika mengikuti PKG PJK. Sama Kak ya. Waktu saya juga, ternyata ada begini. Ternyata, tetapi ini sebenarnya sering kita lakukan Kak ya. Iya, Cuma Pak, kadang secara kita tidak tidak langsung. tahu. Ya, Ya, secara betul. tidak langsung. Tapi tidak sering kita laksanakan seperti ini Kak. Iya, iya. Seperti penguasaan materi kan otomatis kita selaku guru oleh PJK harus atau siapapun itu harus kuasai materi sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua proses. Nah, ini selaku guru pasti ada proses. Kemudian aktualisasi diri, tanggung jawab sosial itu barangkali sudah sering kita lakukan kayak. Cuma kita tidak tahu. Oh ternyata ini ya. Oke, saya persilakan kepada Kak Sri. Ini Kak Sri ya. Coba saya perhatikan tuh Kak Sri. Kak, Ya, Kak Sri. Yang kedua juga Kak ya. ya, Silakan Kak. ya baik Kak. Sebelumnya Kak, mohon maaf, mohon dikoreksi karena jujur saya belum lanjut ke topik yang karena topik 1 B1 saya belum saya kerja Kak, jadi saya belum lanjut. Oh iya Kak. Iya. Saya lihat dulu Kak. Untuk emosi, keyakinan, nilai, saya merasa kagum ketika ada peserta didik belum diberikan contoh tapi sudah mampu mempraktikkannya. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman hal-hal baik peserta didik. Ada peserta didik yang percaya diri mempraktikkan olahraga yang diajarkan. Hal-hal buruknya, terkadang ada peserta didik yang tidak mau melakukan praktik karena takut diajak sama teman. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK? Menurut saya hampir sama dengan Kak Kak Sulham tadi. Saya belum menjadi guru yang baik karena belum menerapkan orientasi kelima orientasi. Iya. Jujur Iya. Kak, saya juga baru mengetahui ada 5 orientasi yang perlu dipelajari. Iya. Yang keempat, saya belum kerja ini Kak, tapi bagaimana saya memanfaatkan teorinya? Ya. Insya Allah saya akan mempelajari kelima orientasi tersebut untuk menerapkannya di pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin seperti itu Kak. Ya betul Kak ya. Sama dengan tadi Kasul. Tapi saya sampaikan sebenarnya yang kelima-lima ini sudah sering kita lakukan sebenarnya Kak. Cuma kita tinggal ini yang namanya apa ya? Aktualisasi diri. Sering kita lakukan ini. Cuma kita tidak pahami atau apa ya? Seperti inilah nilai PJOK tersebut. Yang terakhir
saya persilakan kepada Kak Darus ya. Ini yang babak ketiga Kak, silakan Kak ya. Karena mengingat waktu. Babak ketiga Pak ya. Ya silakan Kak. Jadi saya singkat-singkat saja Pak Din. Ya, Ya. untuk pertanyaan nomor 1 itu saya jawab itu ya pembelajaran yang bermakna itu dengan menyampaikan pembelajaran ke peserta didik Pak, otomatis kita mengajarkan peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu, mentransfer ilmu Pak, itu pembelajaran. Betul Kak. Kemudian yang kedua, untuk jawabannya Pak, pembelajar seorang guru PJOK itu yang baik itu bisa atau mampu melakukan, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu Pak, yang menyenangkan perlu digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, saya langsung jawab, menguasai atau menstabilkan emosi, terutama memahami sikap dan sifat setiap peserta didik yang berbeda-beda. Ya, artinya apa? Bakat atau kompetensi peserta didik kita itu berbeda-beda. Nah, itu Pak. Betul. Itu saja Pak, mungkin ada tambahan Pak, mungkin bisa di ini. Terima kasih. Sama-sama Kak. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Kak Darwis bahwa di dalam kelas atau itu karakteristik peserta didik itu bermacam-macam, berbeda-beda Kak. Jadi kita selaku guru olahraga itu harus memahami betul sikap dan sifat setiap peserta didik. Nah, saya perhatikan. Ini babak 3 yang tadi Kak, yang diwakili oleh Kak Darwis. Oh, babak ketiga. Jadi kita sudah sampai di ujung pembelajaran Kak. Sebagai penutup itu saya ingin meminta pendapat dari kakak-kakak, silakan resen tentang bagaimana perbedaan tulisan refleksi pada masing-masing babak. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kita menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak sekalian terkait penulisan refleksi ini? Silakan resen yang bisa mewakili kakak dari kakak sekalian. Bagaimana kira-kira apa alasannya sehingga penulisan refleksi yang terdapat pada babak ketiga tadi, 3 babak ya Kak, babak 1, babak 2, babak ketiga, itu berbeda. Apa kira-kira alasannya Kak? Silakan. Oke, saya lagi bicara. Ya Kak Darwis, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Jadi bagaimana perbedaan tulisan refleksi? Nah, kalau kita melihat tadi dari jawaban dari kakak-kakak, ternyata kelima nilai orientasi dari PJOK ini berbeda-beda dimiliki oleh para kakak-kakak sekalian. Ada yang menguasai materi, ada yang proses pembelajarannya, aktualisasi dan tanggung jawab sosialnya itu dimiliki oleh kakak-kakak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa penting
Ini sangat penting, Pak. Ini sangat penting, refleksi ini sangat penting bagi seorang guru. Karena kenapa? Kita mau perbaikan terus-menerus. Ya. Hari ini kita mengajar, oh ada yang kurang. Tentu saja besok menjadi perbaikan. Meskipun tidak dinilai, kita nilai diri kita sendiri. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan? Ya, tentu saja saya menerapkan metode refleksi ini dengan menguasai nilai-nilai orientasi dari yang tadi kakak jelaskan. Nah, itu Pak, itu Kak. Terima Ya, kasih. Betul sekali Kak yang disampaikan oleh Kak Darus ya, bahwa refleksi yang dilakukan oleh kakak-kakak tadi itu semuanya berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, mungkin dengan alasan-alasan yang berbeda-beda pula. Jadi, tapi saya sampaikan kayak nilai refleksi tadi, nilai orientasi itu sebenarnya kita sudah sering lakukan. Cuma ini barangkali kita tidak tahu seperti ini apa ya, inilah yang disebut dengan integrasi ekologis, sosial, tanggung jawab sosial, seperti itu barangkali kayak. Kemudian yang kedua, refleksi ini ya betul sekali yang disampaikan oleh Kak Darwis, bahwa refleksi ini sangat penting bagi kita ya selaku guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan kita mengajar atau untuk memperbaiki pembelajaran, apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah tersampaikan kepada peserta didik. Peserta didik itu merasa senang ketika belajar, tidak terintimidasi begitu ya Kak ya. Itulah gunanya refleksi dilakukan sebagai bahan untuk pembelajaran berikutnya Kak. Kemudian ya betul juga yang dikatakan oleh Kak Darwis atau kakak-kakak yang lain, bahwa dengan baru kita tahu bahwa penilaian orientasi itu ada 5. Nah, setelah diketahui barangkali ini metode tersebut bisa dipelajari dan bisa diterapkan pada pribadi kakak-kakak sekalian. Ya, sekarang ini ya, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Ya, ini saya ingatkan kepada kakak-kakak sekalian, itu diperhatikan Kak ya, di LMS itu modul 1.1 Kak ya, ada yang ini Kak Darwis sudah jawab, saya perhatikan. Jadi kakak-kakak yang lain diusahakan Kak ya, selalu dibuka Kak LMS-nya. Kalau masih terkunci enggak usah ya. Yang terakhir itu Kak, tanggal modul 1.1.D2 ya, tanggal 26 itu due date-nya Kak. Ini pendapat-pendapat saja Kak. Ini terkait dengan tadi apa yang dijawab oleh kakak-kakak sekalian. Ini modul 1.1D2 Kak ya. Itu due date-nya tanggal 26 pukul 1 waktu Indonesia tengah malam, pukul 1 malam Kak ya. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Saya kira sudah terwakili oleh Kak Darwis ya. Apa tadi yang disampaikan, itu termasuk refleksi dari ketiga babak Kak ya. Itu refleksi sama. Kalau saya bilang, barangkali kesimpulan Kak ya. Apakah ini baik atau tidak? Makanya kalau kita sudah mengetahuinya, kita melakukan perbaikan. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya tadi sudah diterwakilkan Kak ya oleh teman-temannya, kakak-kakak sekalian, untuk menuliskan 3 tulisan refleksi. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini Kak, karena kita sudah 15 menit lewat ya. Jadi saya ingatkan kepada kakak-kakak sekalian untuk diperhatikan LMS-nya. Kemudian saya harap kakak-kakak yang menggunakan HP itu agak ribet Kak ya, dibanding dengan laptop. Jadi
kalaupun itu bisa dimanfaatkan seperti Kak Fatma ini, dimanfaatkan kolom chat Kak ya. Pada saat kita atau ada tugas pada saat kita melakukan tatap maya. Seperti itu barangkali Kak, dari saya mohon maaf. Ini sama-sama kita belajar Kak ya. Saya juga ini belajar. Cuma saya tidak terlalu gamblang untuk menjelaskan, karena itu kalau saya jelaskan berarti saya merdeka Kak ya. Ini seharusnya peserta itu apa saja pendapatnya Kak. Nggak usah, memang awal-awalnya kita malu Kak. Bukan, padahal saya tahu semua kakak-kakak ini lebih bisa daripada saya Kak. Kalau dibanding ini Kak ya. Biasa memang kalau kita ini awal-awal, tapi mudah-mudahan ke depan kakak-kakak sekalian ini lebih ini Kak ya. Insya Allah kalau sudah dibuka LMS-nya Kak, kita bisa Pak. Artinya tahu, oh ini besok pasti dibahas ketika bertemu tatap maya. Karena pasti ada isian yang diisi di LMS Kak terkait dengan pada saat kita tatap maya. Jadi ketika tatap maya sudah tidak ini, oh belum sampai seperti itu ya Kak Sri. Halo Kak Sri. Mohon maaf sebelumnya Kak. Anda. Ya, Itu saya jujur Kak. yeah. Jujur Kak Basri, saya kira Kak, setelah menyelesaikan kemarin yang topik yang di atas Kak, yang pendahuluannya, yang kerja yang 2 soal Kak, ya saya kira hari ini baru bisa dibuka untuk topik ini, makanya saya buka waktu malamnya Kak. Mohon maaf Kak. Tidak Kak, ya enggak. Itu mohon maaf juga Kak Sri. Artinya kita sendiri kembali kepada diri kita. Artinya apa ya Kak, waktu saya itu kadang apa yang terbuka, saya langsung kerja. Artinya kita susun memang supaya tidak ke belakangnya itu tidak ini tergesa-gesa. Jadi dibuka saja Kak. Oh, modul apa yang terbuka? Silakan dibuka saja. Apakah ada tugas di dalamnya ataukah tidak? Ya Kak. Itu ada yang nanti 11.D2 itu Kak, 26-nya, tanggal 26 dudetnya. Terakhir pengunggahan tugas. Tapi saya perhatikan di situ cuma pendapat ya dari kakak-kakak sekalian. Ya, cukup dari saya Kak. Saya persilakan kepada tadi Kak Fatma, sekarang saya minta Kak untuk menutup kegiatan kita. Kak Senal, silakan Kak Senal. Izin bertanya sebentar Kak. Oh, silakan Kak. Kak, kemarin tentang video yang kemarin Kak, penguploadannya tanggal berapa Kak? Saya lupa Kak. Terakhir 22 Oktober, maaf Kak, nanti 22 Oktober mulai Kak. Oh, 22 Oktober. Oh, berarti nanti ada juga diunggah kayak modul ajarnya ya Kak? Iya. Tapi itu kan modulnya belum terbuka. Oh, iya. Makasih Runut Kak. itu modul Kak. Oke. Oh, iya. Kak Senal, masih mendengar suara saya Kak Senal? Siap. Silakan Kak Senal, saya mohon untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Menutup doa ya Kak. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelum kita mengakhiri kegiatan PKG olahraga ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.